Om Swastiastu, Shalom. Perkenalkan, nama saya Rosendo Panjaitan dengan NIM 24095110027 dari kelas C Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video kali ini saya akan membahas kasus kolibasilosis pada anak babi yang pada hewan ini menimbulkan bentuk koliseptikemia dan kasusnya terjadi di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai tugas CBL mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Kolibasilosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Bakteri ini sebenarnya hidup normal di saluran pencernaan babi, tapi bisa berubah menjadi patogen ketika daya tahan tubuh menurun atau sanitasi lingkungan tidak baik. Penyakit ini bisa menyebabkan diare pada anak babi, edema disease, sepsis, bahkan infeksi saluran kemih. Strain yang paling sering menyebabkan kasus ini adalah Enterotoxigenic E. coli atau ETEC yang menghasilkan toksin dan sering menyerang anak babi dengan sistem imun yang belum sempurna. Nah, di kasus ini penyakit kolibasilosis ditemukan di Desa Perean dan salah satu faktor utama penyebabnya adalah kebersihan kandang yang kurang baik dan lembab. Deskripsi pada hewan kasus ini adalah yang diperiksa anak babi jantan berumur sekitar 2 bulan. Babi ini berasal dari peternakan dengan populasi 107 ekor, di mana 3 ekor sakit dan 2 ekor diantaranya mati. Berdasarkan data epidemiologi, angka morbiditas itu tercatat 2,8%, mortalitas 1,87%, dan case fatality rate atau CFR sebesar 66,67%. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 3 babi yang sakit, 2 diantaranya mati, artinya penyakit ini sangat mematikan. Kondisi peternakan sendiri adalah semi terbuka, lembab, dan masih ada kotoran di lantai kandang yang semua babi itu memang sudah divaksin Hock kolera sejak umur 21 hari. Tapi hewan kasus menunjukkan gejala seperti diare terus-menerus selama 6 hari, lemas, tidak mau makan, dan akhirnya mati. Ada berbagai metode pemeriksaannya yang dilakukan, yaitu yang pertama itu pemeriksaan patologi anatomi, yang dimana hasilnya itu bahwa hasil nekropsi menunjukkan adanya pendarahan pada hampir semua organ vital seperti otak, paru, jantung, hati, ginjal, usus, dan lambung. Yang ditemukan juga distensi atau pembengkakan pada usus dan lambung, serta ulserasi pada gusi bagian atas. Usus tampak penuh cairan dan gas, yang dimana ini menandakan adanya fermentasi dan aktivitas bakteri yang berlebihan di saluran pencernaan. Untuk hasil pemeriksaan histopatologi, hasilnya itu yaitu secara mikroskopis ditemukan pendarahan dan banyak sel radang neutrofil pada otak, trakea, limfa, dan juga usus besar. Yang terlihat juga nekrosis dan peradangan berat pada paru, jantung, hati, ginjal, lambung, dan usus halus yang disebabkan oleh toksin dari strain ETEC. Fili ususnya juga tampak rusak dan mengalami erosi, serta ada kongesti dan proliferasi sel gila di jaringan otak, yang dimana gambaran ini menguatkan bahwa infeksi yang terjadi itu bersifat sistemik dan akut. Untuk pemeriksaan bakteriologi dilakukan dengan mengambil sampel dari jantung, paru, lambung, dan usus, yang dimana hasilnya pada media nutrien agar tumbuh koloni bulat putih susu dengan permukaan halus berdiameter 1-3 mm, sedangkan pada emba koloninya itu berwarna hijau metalik dan violet gelap kehitaman khas E. coli. Lalu hasil pewarnaan gram itu menunjukkan bakteri berbentuk batang pendek, tunggal, dan menyebar berwarna merah muda yang menandakan bahwa isolat merupakan gram negatif. Lalu dari hasil uji biokimia, hasil katalasenya itu positif, TSIA positif dengan gas, MR positif, SCA positif, SIM positif untuk indol dan motilitas,
tapi negatif H2S serta glukosa positif. Semua hasil ini mengarah pada satu kesimpulan bahwa agen penyebab utamanya adalah Escherichia coli. Pemeriksaan parasitologi juga dilakukan untuk memastikan tidak ada infeksi lain. Dari hasil pemeriksaan feses dengan metode natif, sedimentasi, dan apung, tidak ditemukan telur cacing maupun protozoa. Ini berarti tidak ada infeksi parasit sekunder, yang dimana kasus ini murni disebabkan oleh bakteri E. coli. Untuk kesimpulan dari kasus ini, yang dimana berdasarkan dari hasil pemeriksaan, itu dapat disimpulkan bahwa hewan kasus itu mengalami koliseptikemia, yaitu infeksi sistemik akibat bakteri Escherichia coli, yang dimana penyakit ini muncul karena kombinasi faktor seperti sanitasi kandang yang kurang baik dan kondisinya lembab, pakan air dan airnya juga tercemar, serta daya tahan tubuh anak babi yang belum sempurna. Nah, kasus ini membuktikan bahwa E. coli yang bersifat normal di usus dapat berubah menjadi patogen dan menimbulkan infeksi berat bila manajemen pemeliharaannya itu tidak baik. Jadi infeksi yang berawal dari saluran pencernaan berkembang menjadi sepsis dan menyebabkan kerusakan organ vital hingga kematian. Jadi oleh karena itu, kebersihan kandang dan pengelolaan lingkungan yang baik itu penting untuk mencegah terulangnya kasus kolibasilosis di peternakan babi. Untuk mencegah kasus serupa, perlu dilakukan yaitu beberapa saran. Yang pertama, menjaga sanitasi kandang dan area sekitar agar tetap kering dan bersih. Yang kedua, menerapkan biosecurity ketat seperti desinfeksi alat dan pembatasan lalu lintas hewan. Yang ketiga, menjamin pakan dan air tidak terkontaminasi feses. Keempat, melakukan vaksinasi dan pemeriksaan rutin. Yang kelima, itu memberikan edukasi kepada peternak mengenai tanda-tanda awal kolibasilosis agar penyakit ini bisa ditangani lebih cepat. Untuk referensi yang saya gunakan untuk tugas CBL ini berasal dari jurnal karya Bintang Sabrina Bunga Karunasyaan, Hapsari Mahatmi, Iketut Brata, Imade Dwinata, dan Inyoman Mantara Astawa yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul jurnal adalah Koliseptikemia in Piglet at a Pig Farm in Perian Village, Baturiti District, Tabanan, Bali, yang diterbitkan di Buletin Veteriner Udayana. Sekian pembahasan saya mengenai kasus kolibasilosis pada anak babi di Desa Perian, Tabanan. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya manajemen kebersihan dan kesehatan di peternakan babi. Terima kasih.